Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kuliah farmakoterapi terkait dengan infeksi saluran kemih. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan urinasi sistem anatomi. Sebagaimana telah diketahui teman-teman di mata kuliah anatomi, bahwa anatomi untuk proses urinary system dimulai dari ginjal, kemudian juga ada ureter, ada bladder, dan ada uretra. Nah, teman-teman sudah tahu fungsi masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih proses berkemih. Ya. Nah, proses berkemih ini dimulai dari ginjal akan mengeliminasi zat-zat yang sudah tidak diperlukan melalui saluran kemih dan akhirnya dibuang melalui urin. Nah, di sini adalah ada namanya, ini adalah bladder atau kandung kemih. Kandung kemih ini akan menyimpan urin ya, yang selanjutnya dia akan dikeluarkan ya. Dikeluarkan melalui di sini ada uretra ya. Lihat di sini uretra. Nah, ini ada perbedaan uretra antara uretra laki-laki dan uretra perempuan. Nah, uretra laki-laki ini lebih panjang dan uretra perempuan ini lebih pendek ya. Nah, bladder ini dia akan otomatis dia akan mengembang ya. Jadi kalau normalnya orang itu akan menyimpan urin ini di dalam uretra sekitar 300 sampai 600 cc. Sehingga ketika bladder atau kandung kemih ini terasa sudah penuh, akan ada sel saraf ini akan ada sensasi berkemih sehingga urin dikeluarkan. Nah, itu adalah proses dari berkemih. Ya. Nah, oke. Nah, dikatakan infeksi saluran kemih atau ISK ini didefinisikan terdapatnya mikroorganisme patogen di dalam saluran kemih, di mana didapatkan ada mikroorganisme patogen, bisa bentuk bakteri, bisa bisa jamur ataupun mikroorganisme lainnya. Tapi memang 90% disebabkan ada mikroorganismenya adalah bakteri. Nah, bagaimana terjadinya infeksi saluran kemih? Jadi ada beberapa rute yang menyebabkan infeksi. Pertama bisa namanya ascending pathway, bisa hematogen pathway atau lymphatic pathway. Jadi di sini adalah bagaimana jalur terjadinya infeksi saluran kemih tersebut. Nah, kalau rute ascending, nah ini adalah terjadinya infeksi bakteri atau mikroorganisme atau tadi pada umumnya paling banyak disebabkan oleh bakteri. Ini adalah terjadi ascending, artinya dari atas ke bawah ya. Dimana tadi seperti diketahui, jadi bakterinya dari luar bisa masuk ke dalam, dari uretra bisa masuk ke kandung kemih, kemudian bisa masuk lagi ke atas ke ureter dan kemudian bisa di ginjal. Itu adalah ascending pathway. Jadi masuk dari bakterinya dari bawah ke atas ya. Nah, biasanya tadi lebih banyak kalau tadi kita lihat struktur anatominya bahwa uretra wanita dengan laki lebih panjang uretra laki-laki. Sehingga dengan kondisi tersebut wanita lebih mudah terinfeksi bakteri yang dari bawah masuk ke atas karena perbedaan anatomis dari uretra yang lebih pendek pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Ataupun bisa karena sexual intercourse atau hubungan seksual ya. Dimana di sini dari tadi bakteri dari bawah masuk ke jalur saluran kemih. Itu adalah jalur ascending. Nah, kalau jalur hematogen di sini adalah jalur melalui darah sehingga bakterinya masuk ke dalam saluran kemih, yaitu berasal terbawa oleh aliran peredaran darah. Nah, kalau jalur limpatik di sini adalah jalur limpatik ini adalah
jalur jalur sistem sirkulasi sekunder, di mana dia juga menghubungkan antara kandung kemih dan ginjal, ya, sehingga bakteri bisa masuk melalui jalur limpatik ini. Nah, epidemiologinya seperti apa untuk ISK ini? Ya, ISK ini sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Tadi dihubungkan dengan struktur anatomis dari uretra. Kemudian juga hamil. Hamil akan meningkatkan insidensi dari ISK karena pada wanita hamil dia akan lebih sering berkemih dibandingkan wanita pada umumnya. Kemudian insiden juga meningkat dengan bertambahnya umur. Nah, biasanya dihubungkan dengan pada usia lanjut biasanya sering ada penyakit penyerta lainnya, misalkan prostat, kemudian diabetes. Nah, itu juga salah satu meningkatkan insiden dari ISK. Nah, selanjutnya juga ada istilah-istilah yang perlu diketahui teman-teman. Ada penggolongan ISK. Ada ISK sederhana atau uncomplicated UT, urinary tract infection itu. Nah, atau sama dengan ISK. ISK sederhana ini adalah ISK tanpa kelainan anatomi dan fungsi ginjal. Jadi tidak ada kelainan fungsi anatomi, ya. Nah, kalau ISK tidak sederhana atau complicated UT, di sini ISK dengan adanya kelainan anatomi atau fungsi saluran ginjal. Jadi memang sudah ada kelainan dari struktur anatominya. Nah, biasanya kalau sudah terjadi kelainan pada struktur anatomi, biasanya gejala ISK ini sudah muncul dari kecil, ya, karena memang gejala bisa muncul dari kecil karena memang adanya adanya kelainan pada struktur anatomi. Nah, kemudian juga ada ISK berulang atau recurrent, ya. Di sini biasanya terjadi infeksi saluran kemih oleh bakteri yang berbeda. Di sini bisa terjadi karena pengobatan yang tidak tuntas atau adanya penyakit penyerta lain. Misalkan ada diabetes, ada prostat atau pada wanita hamil. Nah, ini bisa terjadinya ISK yang berulang. Ada juga ISK yang resisten, ada infeksi saluran kemih oleh bakteri yang sama. Kemudian juga ada istilah urosepsis. Ini adalah sepsis yang disebabkan oleh bakteri saluran kemih. Jadi kalau urosepsis ini adalah bakteri yang dari saluran kemih sudah menyebar ke peredaran darah, ya, bisa menyebar ke seluruh organ, yang berasal dari awalnya dari bakteri saluran kemih. Mengingat bahwa ketika tidak diobati, bakterinya itu dari bawah bisa naik ke atas dari uretra ke kandung kemih. Kemudian kalau tidak diobati dengan baik, infeksinya bisa naik juga bakterinya ke ureter, tidak tertangani bisa masuk ke ginjal. Nah, ginjal ini dekat dengan pembuluh darah sehingga dari ginjal tersebut bisa masuk ke peredaran darah yang bisa menyebabkan bakteri yang di peredaran darah masuk ke berbagai organ yang menyebabkan tadi urosepsis. Jadi sepsisnya bisa menyebar ke seluruh organ yang berawal dari bakteri yang ada di saluran kemih. Nah, tadi etiologinya paling banyak karena bakteri. Ya, bakteri yang sering adalah E. coli ataupun ada bakteri lain. Ya, karena paling banyak tadi rute infeksinya ascending pathway, ya, atau dari bawah ke atas. Nah, ada juga yang disebabkan tadi paling banyak E. coli, bisa juga dari Klebsiella, Staphylococcus, Enterococcus, Proteus atau organisme lainnya. Nah, tadi faktor resiko ISK tadi pada umur, ya, pengguna tadi penyakit penyerta prostat, penggunaan kateter juga menyebabkan ISK. Jadi penggunaan kateter khususnya pada penyakit-penyakit misalkan pasien yang dirawat, pasien stroke, ya, yang harus menggunakan kateter. Nah, itu juga faktor resiko terjadi ISK, ya, karena bakteri menempel pada alat, ya, pada kateter sehingga bisa menyebabkan infeksi.
Nah, tadi wanita juga ya sudah dijelaskan, kemudian tadi riwayat ISK berulang bisa pada wanita hamil, pada diabetes, kemudian juga pada penyakit prostat gitu ya. Kemudian genetik ya, tadi genetik yang apa namanya? Yang apa sudah terjadi apa namanya? Kelainan pada struktur anatomis. Nah, kemudian juga tadi sirkumsisi ya, yang tidak disirkumsisi atau tidak disunat ya, salah satunya juga faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian juga habit, faktor kebiasaan ini apa namanya, pada kondisi frekuensi sexual intercourse ya, seringnya melakukan hubungan seksual pada apa namanya, pada yang aktif secara seksual gitu ya. Kemudian penggunaan KB ya, atau penggunaan apa namanya, yang KB yang berbentuk spermatisid. Nah, di sini juga apa bisa menyebabkan terjadi ISK ya. Anal intercourse ya, apa berhubungan seksual lewat anal. Kemudian juga apa namanya, tidak delay apa namanya, tidak membersihkan area kewanitaan ketika sudah intercourse atau berhubungan intim. Kemudian juga pengobatan antibiotik yang terlalu lama, di sini juga akan menyebabkan apa namanya, mematikan flora normal ya, sehingga bisa menyebabkan infeksi. Nah, di sini tadi untuk faktor risiko dari ISK yang tidak sederhana, yang tadi ada apa namanya, yang disebabkan oleh kelainan fungsi anatomi ginjal ya. Nah, di sini tadi salah satunya tadi umur ya, dari umur bisa dari umur yang muda juga sudah terlihat karena memang ada gejala, karena memang ada kelainan struktur anatomi ya. Kemudian hamil dan postmenopause karena penurunan estrogen ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan saluran kencing bagian bawah. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien immunosuppression atau kondisi imunitas yang menurun, contohnya pada HIV, AIDS, di mana bahwa bakteri ini bisa berkembang lebih apa namanya, lebih virulen pada kondisi-kondisi pasiennya dengan penurunan fungsi imunitas tubuh, gitu ya, bisa mudah berkembang. Kemudian kista ginjal di sini di mana bahwa tadi ketika apa namanya, ada kista ginjal ataupun batu saluran empedu atau apa namanya, ada hambatan bahwa ketika ada apa kondisi tersebut ketika berkemih akan menjadi lebih sulit ya, karena seyogianya orang itu apa namanya, dapat mengeluarkan apa namanya, dapat berkemih dengan baik. Nah, ketika ada hambatan di situ, ketika ada bakteri masuk sehingga tidak apa, ada hambatan untuk mengeluarkan urin ya, sehingga di situ faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih ya. Kemudian juga transplantasi ginjal, kemudian tadi penyakit penyerta dan pemakaian kateter. Nah, klasifikasi ISK di sini bisa dibagi berdasarkan lokasi infeksinya. Ada ISK bagian bawah, ada ISK bagian atas. Nah, kalau ISK bagian bawah di sini dari mulai uretra tadi yang paling bawah sampai ke kandung kemih ya. Kalau infeksinya ada di uretra namanya uretitis. Kalau infeksinya ada di bagian kandung kemih namanya sistitis. Jadi ya, jadi kalau bagian bawah itu dari tadi uretra dan sampai kandung kemih. Nah, bagian atas dari ini mulai ureter dan sampai ke ginjal. Atau disering pleonefritis ya. Gitu. Nah, ini ya, ini adalah apa namanya, klasifikasi berdasarkan dari lokasi terjadinya peradangan. Nah, ini ya, ada edesitis, ada uretitis, ada pyelonephritis. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi ya, ini kenapa bisa ISK? Salah satunya adalah penggunaan tadi toilet yang kurang bersih
Ya, jadi bakterinya Aschinium petroe bisa masuk dari bawah ke atas. Kemudian juga suka nahan buang air kecil. Kenapa suka nahan buang air kecil? Bisa menyebabkan ISK. Nah, pada dasarnya urin itu steril ya. Nah, ketika kita menahan pipis, ya ketika ada bakteri masuk dari bawah ke atas, ya. Nah, yang harusnya bakteri itu bisa dikeluarkan bersama dengan urin kita keluar, ya. Ini ketika menahan pipis, bakterinya akan dia berkembang menjadi lebih berkembang dengan lebih banyak ketika kita menahan pipis gitu. Ya, jadi yang harusnya bakteri itu dikeluarkan lewat urin ini tertampung, stagnansi, tidak terkeluarkan lewat urin karena kita menahan pipis gitu ya. Nah, kurang minum air. Kenapa kurang minum air dapat menyebabkan ISK? Tadi idealnya kita minum 2 liter air per hari ya. Kurang lebih 8 gelas atau boleh lebih untuk penyakit-penyakit tertentu yang mengharuskan banyak minum air. Nah, di sini kenapa minum air dapat mengurangi resiko ISK? Kan dengan kita minum air ya, bakteri yang masuk ya akan akan terkeluarkan lewat urin gitu ya. Jadi kalau ada bakteri masuk akan terkeluarkan lewat urin. Jadi dengan minum banyak air, ketika ada bakteri masuk dia akan terkeluarkan lewat urin gitu ya, dengan banyak minum air. Karena bladder kita tadi seperti disampaikan di awal bahwa bladder kita dia bisa mengembang gitu ya. Mengembang, kemudian juga ketika sudah penuh akan otomatis dia mengirimkan pesan untuk dikeluarkan ya. Jadi makanya ada sensasi ingin berkemih gitu ya. Nah, itu ketika ada rangsangan memang dia pengen sudah penuh bladdernya atau kandung kemih sudah penuh, akan ada sensasi mixi atau ingin berkemih gitu ya. Kemudian juga higienitas tadi ya, karena kelembaban ya, bakteri yang di area daerah daerah kelamin bisa masuk ke atas, bisa karena penggunaan pakaian terlalu ketat gitu ya. Kemudian tadi kehamilan, tadi juga gigit kejal dan diabetes. Ini penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Ya, ini juga sudah dijelaskan tadi ya, gitu. Nah, gejalanya apa yang terjadi? Ya, tadi kita berdasarkan klasifikasi lokasinya ada ISK bagian bawah, ada ISK bagian atas, atau bagian bawah itu lower urinary tract infection. Di sini gejalanya adalah dysuria. Dysuria itu apa? Dysuria itu adalah nyeri ketika berkemih. Jadi kalau berkemih ada sensasi nyeri. Kenapa nyeri? Karena memang ada terjadi inflamasi dari situ. Ya, ketika ada inflamasi, berkemih akan menjadi sakit. Kemudian juga frekuensi. Frekuensi ini adalah sering buang air kecil. Jadi sering buang atau istilah awamnya anyang-anyangan. Apa yang terjadi ketika anyang-anyangan? Jadi ketika terjadi anyang-anyangan, tadi idealnya bladder itu menampung 300 sampai 600 cc. Kemudian ada sensasi berkemih. Nah, dengan anyang-anyangan atau istilah medis frekuensi adalah belum penuh bladder kandung kemih kita belum penuh, tapi sudah ingin berkemih, sensasi berkemihnya sudah ada ya. Biasanya 100 sampai 50 cc sudah ingin berkemih sehingga berkemihnya sering ya, sensasi ingin berkemihnya sering tapi dengan urin yang sedikit. Nah, itu anyang-anyangan gitu ya. Jadi ada ada keinginan untuk berkemih lebih sering dengan urin yang lebih sedikit. Kemudian tidak tertahankan atau biasa dinamakan urgensi ya, sulit ditahan. Dan nokturia, berkemih lebih sering pada malam hari. Nah, tadi selanjutnya untuk gejala yang upper atau ISK bagian atas, di sini biasanya tadi karena biasanya dia lebih daerah ureter masuk ke ginjal. Gejalanya adalah ada demam, ya, ada mual muntah, kemudian juga ada sakit pinggang. Nah, itu adalah untuk ciri-ciri yang ISK bagian atas, ya. Sehingga
Untuk apa kita mengklasifikasikan lokasi ISK-nya? Hal ini akan berpengaruh pada manajemen terapinya, ya. Apa perbedaannya? Nah, manajemen terapi di sini akan menyebabkan perbedaan pada lamanya terapi, ya. Lamanya terapi antibiotik, tentunya terinfeksi adalah obatnya ada antibiotik. Ya. Untuk yang bagian ISK bagian bawah, ini terapinya lebih singkat, ya, 3 hari atau sampai 7 hari, ya, untuk terapinya, atau sampai kadang kalau misalkan yang bagian atas ini durasi pengobatannya akan lebih lama. Nah, tadi yang untuk ISK bagian atas, ya, atau namanya bisa pyelonephritis kalau terjadi ginjal. Di sini tadi seperti disebutkan ada demam, ya, dan ada sakit pinggang. Ya. Nah, kemudian juga ada mual muntah tadi, ya. Sehingga memang pada kondisi-kondisi tersebut, ya, dengan mual muntah kemungkinan akan ada penurunan jumlah makanan yang bisa masuk, ya, karena ada mual muntah dan bisa menyebabkan dehidrasi. Sehingga kalau sudah terjadi ini harus dilakukan rawat inap, ya. Nah, biasanya kalau misalkan sudah untuk terapinya sendiri, ya, perlu diberikan antibiotik dengan jalur intravena, ya, sebelum dilakukan switch terapi menjadi oral. Nah, untuk terapinya tadi untuk ISK bagian atas, ya, biasanya sekitar diberikan 14 hari terapi, ya. Nah, di sini Nah, di sini adalah penggunaan antibiotiknya, ya, yang diberikan tadi adalah golongan trimethoprim, sulfamethoxazole, propranolol atau beta-lactam, ya, atau beta-lactamase inhibitor, atau bisa kita kenal amoxiclav, ya, gitu. Jadi di sini penggunaan antibiotiknya biasanya digunakan dulu intravena sebelum kita switch terapi ke oral, ya, ya. Nah, di sini adalah untuk pengobatannya, ya, di prinsipnya adalah penggunaan terapi secara empirik, ya, artinya bahwa diberikan broad spektrum, ya, sebelum diberikan terapi yang spesifik tergantung bakteri yang masuk, ya. Ini khususnya untuk yang ISK bagian atas, ya. Jadi sehingga untuk regimen terapinya adalah digunakan terapi empirik dulu, kemudian juga kalau misalkan tidak sembuh perlu dilakukan kultur bakterinya barangkali, sehingga bisa lebih spesifik pemberian antibiotiknya sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi, ya. Nah, di sini untuk yang dilakukan rawat inap, ya, di sini terjadi pasien-pasien khususnya yang terjadi urosepsis, ya. Di sini bisa menerima intravena terapi, ya, bisa menggunakan propranolol, beta-lactam ditambahkan dengan aminoglikosid, ya, contohnya amikasin dan lain. Nah, tadi bagaimana penentuan diagnosisnya tadi, ya, dilihat dari ini gejalanya itu bisa simptomatik, bisa simptomatik, ya. Tadi dysuria, ya, adanya tidak ingin tertahankan, PMPBC tidak tertahankan, gitu. Yang tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, ya. Dan tentunya didapatkan pengujian urin, ya, didapatkan bakteriuria. Ini sudah dijelaskan, ya. Kita lanjut, bagaimana tadi terapinya, ya. Pada umumnya adalah yang namanya terapi infeksi adalah bagaimana terapi kausal, bagaimana mengeradikasi atau menghilangkan bakteri penyebabnya. Kemudian juga menghilangkan gejalanya dengan cepat dan meningkatkan kadar hemoglobin untuk mencegah keparahan anemia. Ya, kemudian
tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana tadi karena bisa terjadi infeksi yang rekuren atau berulang, gitu ya. Kemudian mencegah komplikasi menjadi penyakit yang lebih kronis dan mengurangi morbiditas dan mortalitas. Karena ISK ini dia bisa menimbulkan keparahan kalau tidak diobati dengan baik gitu. Karena tadi ketika bakterinya tidak tertangani, infeksinya tidak tertangani, bakteri yang dari bawah bisa naik ke atas sampai ke ginjal. Nah, sehingga ketika sudah di ginjal karena tadi bisa masuk ke peredaran darah ya, bisa menyebabkan resepsi sehingga bisa menyebabkan keparahan yang lebih parah karena terjadi infeksi bisa menyebar ke seluruh organ sampai menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Nah, ini adalah algoritma terapinya terkait dengan ISK. Nah, untuk pengobatan antibiotiknya di sini penggunaan antibiotik digunakan khususnya untuk yang ISK bagian bawah ya. Penggunaannya itu untuk antibiotiknya ada yang 1 sampai 3 hari terapi atau sampai 7 hari terapi ya. Dimana diketahui bahwa antibiotik ini ada yang concentration dependent, ada yang time dependent. Artinya yang tergantung pada konsentrasinya sehingga bisa digunakan single dose ataupun yang antibiotik yang sifatnya time dependent itu harus durasinya akan lebih panjang karena tergantung pada waktu. Nah, untuk jenis antibiotiknya ya, golongannya hampir sama tadi golongan cotrimoxazole, kemudian juga golongan fluoroquinolone ya, bisa levofloxacin, ciprofloxacin ya. Kemudian juga beta-lactam. Ya, itu untuk golongan antibiotiknya hampir sama. Ya, gitu. Untuk penggunaannya ada yang tadi ini adalah untuk yang lower infection ya. Gitu. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya nah, ini adalah ya, ini evidence based empirical treatment ya. Treatment empirik untuk urinary tract infection dan prostatitis. Ya, ini untuk yang prostatitis itu yang infeksi saluran atas. Ya. Nah, ini untuk pengobatan cotrimoxazole atau trimethoprim dan sulfamethoxazole ini bisa digunakan salt terapinya lebih pendek dibandingkan dengan single dose beta-lactam. Ya. Di sini tidak cukup efektif untuk sistitis dibandingkan trimethoprim atau fluoroquinolone. Ya, jadi beta-lactam ya, jadi terapi yang cukup singkat ini lebih efektif ya dibandingkan single dose beta-lactam. Ya, khususnya untuk sistitis. Nah, di sini untuk sistitis di sini jadi lebih short course atau terapi yang time dependent lebih efektif dibandingkan dengan single dose atau untuk antibiotik yang konsentrasi dependent. Kemudian untuk beta-lactam ini tidak cukup efektif kalau untuk sistitis dibandingkan penggunaan cotrimoxazole atau untuk golongan fluoroquinolone. Nah, kemudian juga harus dihindarkan bahwa cotrimoxazole ini selama pada kehamilan, terutama pada trimester ketiga. Ya. Nah, kemudian juga untuk pyelonephritis ini tadi terapinya akan lebih panjang ya, sekitar 14 hari. Nah, ya gitu. Jadi kemudian juga kalau terjadi komplikasi tentunya juga harus diberikan IV terapi ya, kemudian juga dapat diberikan kultur ya kalau terjadi komplikasi di kultur bakterinya sehingga
bisa diberikan antibiotik yang sesuai dengan hasil kultur. Ya, gitu. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari jenis-jenis antibiotik yang bisa digunakan ya. Tadi golongannya hampir sama ya. Untuk terapi empirisnya di sini adalah golongan cotrimoxazole, golongan penisilin, golongan cefalosporin juga bisa, tetracycline, propranolol, ya, nitrofurantoin, azitromisin. Nah, fosfomisin, ya ini adalah golongan antibiotik yang bisa digunakan untuk ISK ini. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah tadi tetracycline tidak boleh digunakan untuk ketika kondisi hamil, ya. Gitu. Nah, kemudian juga di sini adalah guanilin yang terbaru memiliki spektrum yang lebih bagus ya untuk pyelonephritis ya. Contohnya misalkan moxifloxacin. Nah, di sini juga untuk ampicillin, di sini ampicillin itu merupakan broad spektrum. Di sini juga pilihan terapi untuk enterokoki yang sensitif untuk penisilin. Nah, kalau amoxicillin juga boleh digunakan sebaiknya. Dan untuk mengurangi resistensi bakteri E. coli di sini bisa digunakan juga untuk akut cystitis ya. Nah, kalau sudah terjadi resistensi bisa terhadap beta-lactam bisa digunakan amoxicillin capulanat atau amoxiclav. Nah, di sini untuk nitrofurantoin ini bisa digunakan untuk treatment propilaksis karena tadi bisa terjadi recurrent atau berulangnya infeksi saluran kemih. Di sini bisa digunakan terapi propilaksis untuk pencegahan. Ya, nah, harus diingat ini nitrofurantoin ini dikontraindisikan pada orang dengan serum kreatinin yang rendah. Nah, kemudian untuk parenteral terapi tadi bisa ditambahkan propranolol ditambahkan dengan aminoglycosid. Contohnya bisa gantamisin, terbumasin, amikasin, ya, gantamisin gitu ya. Ini bisa digunakan untuk parenteral terapi atau IV parenteral. Ya. Ya, kemudian juga ada terapi penisilin tadi ada cefalosporin ya. Yang tentunya cefalosporin ini adalah golongan broad spectrum ya, tapi memang ada spesifikasi dari masing-masing golongan antara golongan 1, 2, 3 dan 4. Ya, meskipun sama-sama broad spectrum tapi ada sensitivitas yang lebih tiap golongan. Kalau satu lebih sensitif pada golongan gram positif, kalau 2 dan 3 lebih cenderung ke bakteri gram negatif lebih sensitifnya. Kemudian juga untuk parenteral terapi juga kalau sudah terjadi resistensi pada golongan obat-obat di atas bisa menggunakan golongan carbapenem ya. Carbapenem ini obat antibiotik yang cukup baru sehingga memang untuk penggunaannya harus betul-betul dilihat terkait dengan efektivitas pada bakteri tersebut ya. Jadi tidak langsung diberikan carbapenem, harus ada analisis dari hasil kultur. Nah, kalau fluoroquinolone, contoh piperacin, levofloxacin, ya ini juga bisa untuk gram negatif ataupun gram positif. Ya, ataupun golongan merbactam acetolenam. Ya, yang harus dimonitoring ya terkait dengan penggunaan antibiotik tersebut adalah contohnya adalah obat aminoglycosid tadi karena harus dilihat adalah serum kreatinin gitu ya. Nah, karena dia bisa
menyebabkan efek toksisitas. Sama ya, nitrofurantoin juga sama. Itu adalah yang harus dipantau dalam penggunaan obat-obat antibiotik tersebut. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, bagaimana terapi non-farmakologinya? Tadi, pertama adalah minum banyak air. Ya, tadi karena air sendiri dia bisa mengeluarkan bakteri bersama urin. Ya, jadi di flush dikeluarkan bersama dengan urin si bakterinya. Sehingga dengan minum banyak air, tentunya akan mempercepat proses keluarnya urin. Ya, bersama itu akan ikut juga bakteri ikut dikeluarkan. Kemudian tadi vitamin C cepat atur salah satunya. Kemudian jangan menunda keinginan tadi buang air kecil, ya. Kemudian segera BAK setelah berhubungan seksual dibersihkan. Kemudian juga cuci tangan dan alat kelamin sebelum dan sudah melakukan hubungan seksual. Ya, karena tadi faktor risikonya meningkat pada orang yang aktif secara seksual. Kemudian menjaga kebersihan alat kelamin. Tadi karena memang anatomi khususnya pada wanita, anatomi uretranya lebih pendek, sehingga ketika membersihkan alat kelamin kewanitaan itu dari depan ke belakang, sehingga tidak menyebabkan bakteri yang karena memang posisinya dekat dengan rektal, tidak bakteri rektal masuk ke ke area kewanitaan, ya. Jadi membersihkan area kewanitaannya dari depan ke belakang. Ya, jadi bukan dari belakang ke depan. Nah, untuk menghindari bakteri yang dari rektal masuk ke dalam saluran kemih. Ya, banyak minum. Nah, kemudian juga hindari pemakaian feminim hygiene yang secara secara berlebihan. Ya, jadi pembersih kematian digunakan tidak terlalu sering atau karena apa? Karena memang pada dasarnya kita harus mempertahankan flora normal yang ada di situ, ya, sehingga flora normalnya tetap ada untuk menghindari juga ISK. Ya. Nah, ini ada kasus yang perlu kita bahas. Ini ada kasus Nyonya IB sedang hamil 7 bulan, menderita ISK oleh dokter kandungan di pesan cotrimoxazole, ya, 2 kali sehari selama 5 hari, kemudian diberikan Volamil. Nah, ibu ini sering mual, pusing dan mual, sehingga untuk mengatasi hal tersebut mengonsumsi jamu yang terdiri jahe, kencur, asam, dan gula jawa. Nah, di sini tadi ibunya hamil 7 bulan, berarti dia trimester ketiga, ya. Nah, diberikan cotrimoxazole. Kita selesaikan dengan, kemudian ada riwayat sosial. Dia memiliki rumah dengan WC semi permanen, ada satu buah sumur dekat WC-nya, ya. Kemudian memiliki rumah sederhana dan pretensisi buruk. Ketika buang air kecil jarang membersihkan organ genital, ya. Kemudian riwayat keluarganya, suaminya perokok berat, anaknya 2 orang, ya. Ada yang pendirian sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ada riwayat penyakit TM tapi sudah terkontrol, dan penyakit MAH. Nah, ini adalah pemeriksaan fisiknya. Suhunya 38,5, demam, ya. Kemudian dan seterusnya. Ya. Diselesaikan pada menggunakan swab. Ya. Subjeknya tadi data pasiennya, ya, subjek terkait dengan data pasien. Ada pasien Nyonya IB hamil 7 bulan di diagnosis ISK. Dokternya riwayat pengobatannya cotrimoxazole 5 hari dan Volamil. Kemudian juga riwayat penyakitnya ada pusing, mual, ya. Untuk mengatasi mual muntahnya menggunakan jamu yang terdiri dari jahe, kencur, asam, dan gula jawa. Nah, ini juga ada riwayat sosial, dari riwayat keluarga, dan riwayat penyakit terdahulu. Objektifnya adalah data laboratori, ya. Data laboratori masukkan di poin objektif. Kemudian dianalisis adakah yang meningkat atau tidak. Oh, di sini sepertinya tidak ada tadi yang meningkat tadi suhu, ya. Tuh, ya. Kemudian juga tentunya adalah ini ada peningkatan jumlah leukosit tadi, ya.
ada infeksi di sini. Nah, di sini kita lihat asesmennya. Asesmen kita lihat dari ada tidaknya drug related problem atau DRP. Ya, tadi ISK, problem mediknya ada ISK. ISK tadi subjektifnya memiliki rumah dengan WC semi permanen. Ya, jadi nggak punya WC permanen, lagi satu buah sumur dekat WC, rumahnya sederhana, ventilasi buruk dan tidak membersihkan organ genital ketika buang air kecil. Objek ini ada demam, kemudian ada serum albumnya rendah. Terapinya tadi memberikan cotrimoxazole 2 kali sehari selama 5 hari dan pola sekali sehari. Nah, di sini tadi hamilnya tadi pada usia 7 bulan atau trimester ketiga. Di sini DRP yang bisa kita kaji adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Cotrimoxazole ini tidak direkomendasikan untuk kehamilan pada trimester ketiga, sehingga pemberian obatnya kurang tepat. Ya, kemudian juga anemia tadi ya, di sini ada anemia yang belum diobati, dilihat dari kadar objektifnya ya, dari kadar ferritin dan serum iron. Ya, jika ada anemia tapi belum ada obatnya. Kemudian juga ada pusing tadi, ada problem mediknya, ada pusing dan mual ya, sering pusing dan mual. Terapinya sudah menggunakan jamu ya. Nah, sementara jamu memang tidak terapi non farmakologi yang dengan jamu itu belum tertangani terkait dengan problem mediknya. Sehingga rekomendasinya adalah atau planningnya di sini perlu adanya penggantian cotrimoxazole ya. Tadi karena cotrimoxazole ini kategori FDA-nya C ya, tidak rekomendasi untuk wanita hamil ya, terkait dengan penghambatan metabolisme asam folat ya, sehingga perlu diganti. Digantinya boleh menggunakan amoxicillin atau golongan beta-lactam atau golongan cephalosporin. Di sini menggunakan amoxicillin. 3 kali 4 mg ya selama 3 hari. Kemudian untuk pola hamil tadi tetap diberikan, anemianya belum diberi obat ya, bisa digunakan penambah Fe ataupun penambah Fe 1 kali sehari. Kemudian untuk mual muntahnya di sini karena gula Jawa tidak cukup mengobati mual muntahnya, bisa diberikan vitamin B6 kalau memang tidak terkontrol dengan jamu tadi, asam jawa, jahe dan lain, atau ketika B6 juga tidak cukup mengurangi rasa mual muntahnya atau mual muntah terjadi hipermesis, bisa digunakan golongan obat ondansetron ataupun domperidone. Nah, ini evaluasi obat terpilihnya ya, tadi bisa digunakan untuk terapinya bisa beta-lactam, bisa cotrimoxazole, bisa golongan proquinolone ya. Nah, karena memang ini wanita hamil diberikan golongan beta-lactam. Monitoringnya harus dimonitoring tadi karena demam, suhu tubuhnya, adanya hematuria. Hematuria ini adanya darah urinnya, ada darah di urin ya. Kemudian alkalosit karena infeksi, ini ada penurunan alkalosit tidak. Kemudian juga lihat kreatinin serum ya. Kemudian karena dia punya riwayat diabetes, dicek kadar gula darahnya ya, karena tadi diabetes sendiri dia bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya recurrent ISK ya, atau infeksi ISK yang berulang ya. Kemudian juga KIE-nya, edukasi pengobatannya ini karena memang harus pengobatannya harus selesai, harus tuntas supaya tidak terjadi recurrent infeksi, sehingga harus dipastikan bahwa obatnya diminum secara teratur dan dihabiskan. Kemudian juga jaga kebersihan terutama area genital, karena pada umumnya pada wanita hamil akan lebih sering berkemih ya, sehingga perlu menjaga kebersihan area genital, misalkan dengan mengganti pakaian dalam secara lebih sering, kemudian banyak air minum ya, minimal 2 gelas per hari, kemudian jangan menahan buang air kecil. Itu barangkali rekan-rekan semuanya yang dapat saya sampaikan terkait dengan farmakoterapi infeksi saluran kemih. Untuk hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh Anda menuliskan di kolom komentar untuk selanjutnya kita diskusikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.